Jumpa lagi bersama Herito. Halo cuy, jumpa lagi bersama saya di Herito TV. Sekarang saya sudah ada di kantor lurah Glodok. Halo cuy, jumpa lagi bersama saya di Herito TV. Sekarang saya sudah berada di kantor lurah Glodok. Mau jalan-jalan cuy. Ada apa di sekitar sini cuy? Gimana cuy? Tembaknya cuy ya. 1, 2, 3. Halo cuy. Kelurahan Glodok, yaitu kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat oleh Wikipedia. Glodok adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, daerah ini juga dikenal sebagai pecinan terbesar di Batavia. Mayoritas warga Glodok merupakan keturunan Tionghoa. Pada masa kini, Glodok dikenal sebagai salah satu sentra penjualan elektronik di Jakarta, Indonesia. Secara administratif, daerah ini merupakan kelurahan yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Sejarah Glodok. Kata Glodok berasal dari bahasa Sunda, golodok. Golodok berarti pintu masuk rumah. Karena Sunda Kelapa Jakarta merupakan pintu masuk kerajaan Sunda karena sebelum dikuasai Belanda yang membawa para pekerja dari berbagai daerah dan menjadi Betawi atau Batavia. Sunda Kelapa dihuni oleh orang Sunda. Perubahan G jadi K di belakang sering ditemukan pada kata-kata Sunda dieja oleh orang non-Sunda, terutama suku Jawa dan Melayu yang kemudian banyak menghuni Jakarta. Sampai saat ini di Jakarta masih banyak ditemui nama daerah yang berasal dari bahasa Sunda, meski dengan ejaan yang telah sedikit berubah. Nama Glodok juga berasal dari suara air pancuran dari sebuah gedung kecil persegi 8 di tengah-tengah halaman gedung Balai Kota atau Stadhuis, pusat pemerintahan Kompeni Belanda di Batavia. Gedung persegi 8 ini dibangun sekitar tahun 1743 dan sempat dirubuhkan sebelum dibangun kembali tahun 1972. Banyak membantu serdadu Kompeni Belanda karena disitulah mengalir air bersih yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi cuma bagi serdadu Kompeni Belanda, tetapi juga dimakan minum bagi kuda-kuda serdadu usai mengadakan perjalanan jauh. Bunyi air pancurannya grojok, 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 sehingga kemudian bunyi yang bersumber dari gedung kecil persegi 8 itu dieja penduduk pribumi sebagai Glodok. Dari nama pancuran akhirnya menjadi nama sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Pancoran, atau orang di kawasan Jakarta Kota menyebutnya dengan istilah Glodok Pancoran. Hingga kini kedua nama yakni Glodok dan Glodok Pancoran masih akrab di telinga orang Jakarta, bahkan hingga keluar Jakarta. Begitu aja cuy. Halo cuy, jumpa lagi bersama saya di Herito TV. Sekarang saya mau jalan-jalan dan lihat ada apa aja di sini cuy. Sekarang saya sudah ada di depan kantor lurah Glodok. Yuk, come on cuy, kita jalan-jalan.
dulu, Sob. Mau ambil gambar dulu. Iya, ambil aja sini. Kelurahan kan bisa masuk. Cuma persoalannya bisa masuk nggak ya? Halo, cuy. Menengok gereja Santa Maria de Fatima di petak 9 yang menyerupai kelenteng. Jumat 24 Januari 2020. Oleh Megapolitan Kompas.com, penulis Cynthia Lova, editor Jesse Karina. Jakarta Kompas.com, di kawasan petak 9 Jalan Kemenangan 3 nomor 47 Jakarta Barat, tampak ada satu gereja yang memiliki bangunan berbeda dengan gereja pada umumnya. Sekilas gereja ini mirip dengan sebuah kelenteng, bahkan struktur bangunannya mirip dengan rumah tradisional Cina. Ornamen gerejanya memiliki warna merah dan emas. Di sisi pintunya terdapat pohon sakura yang berisi amplop angpau berwarna merah dan membuat tampilan gereja ini berbeda dengan gereja pada umumnya. Dua patung lilin juga berjejer di depan pintu masuk gereja, semakin mengingatkan akan kelenteng dari Cina. Gereja itu adalah gereja Santa Maria de Fatima. Saat memasuki gereja, ternyata nuansa bangunan khas Tiongkok masih terlihat. Gereja ini dihias dengan lampion-lampion dan kipas layaknya kelenteng. Konstruksi kayu ukiran warna merah dan emas mendominasi setiap sudut gereja, termasuk pada altar gereja. 4 pilar kayu yang berwarna merah berdiri menopang bagian altar. Di atasnya terdapat ukiran lukisan dari kayu yang memperlihatkan peristiwa Yesus disalib di bukit Golgota. Bagian mimbar untuk Romo memimpin misa juga terdapat ukiran kayu yang khas. Sejarah gereja. Gereja ini dibangun pada awal abad 19. Gereja Santa Maria de Fatima mulai berdiri ketika adanya tugas pelayanan dan pewartaan dari Vikaris Apostolik Jakarta MGR Adrianus Jajaseputra SJ kepada Peter Wilhelmus Kraus van Edens SJ. Tidak hanya gereja yang dibangun Peter, sekolah dan asrama pun dibangun di samping gereja itu. Sekolah dan asrama itu dibangun sengaja bagi orang Hokkien, Cina perantauan. Vina, sekretaris paroki Santa Maria de Fatima, mengatakan mulanya gereja ini memiliki 16 jemaat. Kemudian seiring berjalannya waktu, jemaat kian bertambah. Awalnya 16, 20, 100 hingga sekarang ada 3.000 umat yang terdaftar di gereja ini. Ujar Vina ditemui di gereja Jumat 24 Januari 2020. Tidak hanya bertambah jemaat, bangunan gereja pun lambat laun juga direnovasi agar tampak cantik. Kami renovasi langit-langit tempat penataan patung Maria de Fatima dan patung hati kudus Yesus yang ada di dalam gereja. Itu yang direnovasi, kata dia. Ia mengatakan gereja ini juga mempertahankan ibadah yang menggunakan bahasa Mandarin. Adapun ibadah menggunakan bahasa Mandarin ini pukul 16.15 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu. Sementara ibadah umum Minggu digelar pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, 7.30, 9.30, 16.15 dan 18 waktu Indonesia Barat. Sementara Sabtu ibadah mulai pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Gereja ini mempertahankan ibadah berbahasa Mandarin lantaran mewariskan adat turun-temurun. Dulunya bahasa Mandarin ini digunakan untuk melayani warga Hokkien atau Cina perantauan yang berada di kawasan Glodok. Namun kini ibadah menggunakan bahasa Mandarin ini sudah banyak dihadiri jemaat. Begitu aja cuy.
Halo, cuy. Dari cnnindonesia.com. Sejarah petak 9 berawal dari warung kopi dalam gang. Jakarta, CNN Indonesia. Petak 9 merupakan Chinatown atau pecinan yang tersohor di Jakarta. Di kawasan ini kental dengan budaya Tionghoa. Pelancong bisa menikmati setiap sudut petak 9 yang kaya nilai historis ini. Nama petak 9 konon katanya berasal dari rumah petak yang berjumlah 9 unit di lokasi ini. Dulu di depan rumah petak itu ada warung kopi. Nah, kalau orang mau minum kopi ditanya mau kemana, mereka jawabnya ke petak 9. Kata salah seorang warga petak 9, Chong Hao, kepada cnnindonesia.com pada beberapa waktu yang lalu. Nama petak 9 terus melekat meski rumah petak itu kini sudah tidak ada lagi. Petak 9 terletak di Gang Pancoran Glodok, Jakarta Barat. Lokasinya tepat berada di belakang Pasar Glodok. Nama Gang Pancoran sendiri berasal dari pancuran air yang dahulu terletak di depan gang. Kini pancuran itu juga sudah tak ada lagi. Meski banyak yang berubah, kawasan petak 9 hingga saat ini masih dihuni masyarakat etnis Tionghoa. Mereka hidup dengan pribumi yang tinggal di beberapa jalan yang terhubung dengan Gang Pancoran. Kebanyakan masyarakat Tionghoa berdagang di Gang Pancoran, mulai dari bahan makanan seperti sayuran hingga lauk pauk dapat ditemukan di pasar ini. Sebagian toko juga menawarkan kue-kue kering, warung makanan jadi. Hiruk pikuk petak 9 sudah mulai terasa sejak pagi fajar menjelang. Para pedagang yang berjejeran sudah mulai membuka lapak mereka di pagi hari. Ciri khas pasar ini terletak pada dekorasi ornamen Tionghoa yang berwarna merah. Pasar ini juga menjual berbagai perlengkapan ibadah bagi umat Hindu, Buddha, dan Konghucu seperti lampion, dupa, jinshi, changsan, dan baju khas Tionghoa yang dipakai saat Imlek. Pasar ini mulai menutup dagangannya pada pukul 8 malam. Begitu aja cuy. Ini apa namanya makanan? Bektim. Sekba. Sekba itu singkatan? Babi kecap. Bali kecap. Kuping, ntar tahu sarasin. Babi kecap. Babi kecap cuma ada kering. Iya, Oh. Kalau kering. ini bektin. Oh, ini bektim. Iya, Kalau kecil ada kuahnya, kalau ada kuahnya. Kalau sekba mah Oh, sekba kering. Iya, Kalau kering, tapi bektim, kental. oke. Perbedaannya itu ya. Nah, Yang paling enak apanya kok? tergantung seleranya om. Oh, Iya. Paling kebanyakan ya. banyakan apaan? Nih, khusus ini. Oh, Sama samcan. Ke kuping kan ada tulang mudanya tuh. Usus, kuping, samcan tuh, lidah. Harga babi aja 1 ekor 8 juta. serius? Bener, ngapain saya ada bohong? naik, Bos. Sama kayak sapi. Ah, 8 juta makanya pada nawar bukan kita nggak mau ngasih. Harganya masih gitu. Ini lagi mau Ya namanya di sono mah enak kasih harganya tinggi lah, kitanya bingung. Namanya penjualan. Segitu untuk berapa orang, Pak? Mana? Ya kalau Bisa 2 orang, orang bisa. sendiri bisa. sendiri juga bisa Iya, digadoin. kalau Kayak bagian nasi. goyan ya sendiri pun habis. Orang goyang. Iya, kalau bagian goyan banget. Segitu berapa, Bang? 35. Oh. Iya. Harganya kan varian, ada yang 5.000, Ada yang 5.000? iya, ada yang 15.
5.000 paru ya. Iya. Paru. Paru, tahu, serasin, kentang, khusus kecil, 5.000. Iya iya. Kasih om. Iya iya. Halo cuy, demikianlah perjalanan kita di sekitar Kelurahan Gelodok. Sampai jumpa lagi di kelurahan berikutnya cuy. Bye-bye.